Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadil Jalil Walidno. Saya akan mempresentasikan numerical method satu. Untuk sekarang kita mulai. Nah, nah, durasi. Untuk soal nomor satu, kita mengerjakan sebuah perusahaan mengalami bahan baku berdasarkan X dan harus mencari kejauhan dari waktu, sumber daya, serta kecepatan dalam menemukan Bukan solusi solusi n adalah 4. Lalu lalu kerjakan tekan dengan 4 metode, yaitu Newton Newton-Raphson, Raphson, regular regular value, value, bisection, section, dan dan fixed set point. point. Untuk Untuk metode metode Newton Newton-Raphson Raphson menggunakan gunakan formula fungsi fungsi untuk untuk mendekati mendekati akar persamaan persamaan dengan iterasi iterasi seperti yang seperti ada yang di ada dari gambar, gambar, dimulai dengan dimulai dengan tebakan tebakan awal awal X X sama sama dengan dengan 0, nol, dihitung dihitung iterasi iterasi hingga hingga error error berada berada dalam toleransi yang yang ditentukan. ditentukan. Toleransi Toleransi diharapkan diharapkan di bawah di dari bawah dari 0,001%. 0,001%. Error awal Error cukup awal besar, cukup besar, yaitu yaitu berkisar berkisar antara antara 52,67% 52,67% dengan dengan tebakan tebakan awal awal O O sama sama dengan dengan 5. 5. Lalu Lalu konvergensi konvergensi sangat cepat sangat cepat berubah berubah pada pada iterasi iterasi keempat. keempat, Error sudah error sangat sudah sangat kecil, kecil, menyampai sampai 0,04%, 0,04%, sehingga hingga sudah udah sesuai sesuai dengan dengan error yang error yang dibutuhkan, yaitu dibutuhkan, yaitu 0,01%. 0,01%. Nah, Nah, hasil hasil akhir dari akhir dari Newton Newton Raphson itu Raphson itu bernilai bernilai 8,105. 8,105. Nah, Nah, selanjutnya selanjutnya metode metode regular regular Farsi. Farsi. Prinsip kerja Prinsip kerja metode ini metode ini menggunakan menggunakan lingkar lingkar antar dua antar dua titik, titik, itu itu menggunakan menggunakan rumus rumus C A CA dikalikan F dalam kurung dalam B kurung B dikurangi B dikurangi dikali dikali F F dalam dalam kurung A kurung A dan dan dibagi dibagi FB FB dikurangi dikurangi FA. FA. Interval Interval diperbarui diperbarui berdasarkan berdasarkan tanda tanda FC FC dan dengan titik, titik titik awal awal X0 X0 sama dengan sama dengan 5 dan 5 dan X1 X1 sama sama dengan dengan 10. 10. Analisis Analisis error. error. Untuk Untuk error error cenderung cenderung stagnan di stagnan di sekitar sekitar 23,4% 23,4% setelah setelah iterasi iterasi dan dan setelah setelah iterasi iterasi ke-6, ke-6 yaitu yaitu 0,23 0,233 3 sekian. sekian. Lalu Lalu solusi solusi akhirnya dia akhirnya dia menampilkan menampilkan error error menampilkan menampilkan solusi akhir solusi dengan akhir dengan nilai nilai 8,1049 8,10049 dengan error dengan error tetap sama yaitu 0,20 0,20 sebesar sebesar 0,23%. 0,23%. Selanjutnya Selanjutnya metode metode bisection. bisection. Pada Pada metode ini metode ini kita kita membagi membagi interval menjadi interval dua menjadi dua bagian sama bagian sama panjang. panjang. Lalu Lalu memilih memilih subinterval subinterval yang yang mengandung mengandung akar akar berdasarkan berdasarkan tanda tanda FA FA dikalikan dikalikan FB FB lebih lebih kecil kecil dari dari 0. 0. Dengan Dengan tebakan tebakan awal A awal sama A dengan sama 0 dengan dan 0 B dan B sama sama dengan dengan 10. 10. Untuk Untuk analisis analisis errornya, errornya, error error awal awal pada pada metode ini metode cukup ini besar, cukup besar, yaitu yaitu 50%. 50%. Namun Namun error error menurun menurun secara secara konsisten konsisten dengan dengan faktor setiap iterasi. Nah, setelah 16 iterasi, pada iterasi ke-16 error berada di bawah 0,01%, yaitu dengan nilai 0,007%. Lalu solusi akhir menampilkan X sama dengan 8,104. Selanjutnya untuk metode fixed point, di sini kita menggunakan prinsip kerja dengan mengubah persamaan fx sama dengan 0 menjadi bentuk x sama dengan g dalam kurung x. Dengan tebakan awal x sama dengan xo sama dengan 5. Iterasi dilakukan dengan rumus xn ditambah 1 sama dengan g x per n. Lalu untuk analisis error, error awal cukup besar yaitu berkisar antar 38,4%. Namun setelah 2 sampai 3 iterasi error berada di bawah 0,0%, yaitu 0 yaitu 0,00769 dan sekiannya. Lalu setelah iterasi selanjutnya lagi turun lagi 0,000155 dengan solusi akhir yaitu 8,104. Nah, kesimpulan dari soal nomor satu, metode Dobson-Robson adalah yang paling efisien untuk menyelesaikan masalah dalam bahan baku perusahaan. Metode ini memiliki kecepatan konvergensi tercepat dengan jumlah iterasi paling sedikit dan error terkecil. Namun penggunaannya terbatas pada fungsi yang turunan analitiknya dapat dihitung dan tebakan awal yang baik. Oke, kita lanjutkan materinya, yaitu soal nomor 2. Sebuah roket meluncur dengan fungsi T sama dengan 50 tambah NT dikurangi 5T 2 dengan T dalam detik. Berapa detik yang dibutuhkan hingga roket tersebut berhenti? Itu
di manakah yang paling cepat kemudian berikan penjelasan. Kita akan menggunakan metode fixed point untuk soal ini. Yang pertama, prinsip kerjanya mengubah persamaan VT sama dengan 0 menjadi T sama dengan GT. Iterasi dilakukan dengan rumus Tn ditambah 1 sama dengan G turunan T sama dengan G Tn dengan titik awal X 0 sama dengan 5. Analisis error error awal cukup besar, yaitu pada 64,29%. Konvergensi perlahan menuju solusi dan error berkurang stabil pada iterasi ke-20, yaitu pada error 0,002 dan seterusnya. Dan solusi akhir dari fixed point berubah 49,9771. Lanjut pada metode dissection, kita membagi interval menjadi dua bagian sama panjang. Memilih subinterval yang mengandung akar berdasarkan VA dikali VB kurang dari 0 dengan titik awal A sama dengan 0 dan B sama dengan 10. Analisis error awal cukup besar pada 50%. Kemudian konvergensi stabil atau linear dengan error menurun secara konsisten hingga di bawah 0,01% pada iterasi ke-16, yakni pada error 0,005 dan seterusnya. Dan solusi akhir yang ditemukan adalah 3,874 dan seterusnya. Kemudian kita juga menggunakan metode regular falsi. Pada metode regular falsi, prinsip kerjanya adalah interpolasi linear antara dua titik dengan rumus T sama dengan A dikali VB dikurangi B dikali VA dibagi dengan VB dikurangi VA. Interval diperbarui berdasarkan tanda VC dengan titik awal X0 sama dengan 3 dan X1 sama dengan 4. Analisis error awal moderat berada pada 12,7%. Konvergensi lambat setelah iterasi awal dengan error stagnan di sekitar 11,5%. Solusi akhir pada regular versi berupa 3,5874. Yang terakhir kita menggunakan metode Newton-Raphson. Memiliki prinsip kerja menggunakan rumus turunan fungsi untuk mendekati akar persamaan. Rumus iterasi Tn tambah 1 sama dengan Tn dikurangi V Tn dibagi V pangkat 1 turunan V Tn. Dimulai dengan tebakan awal T0 dihitung iterasi hingga error berada dalam toleransi dengan titik awal X0 sama dengan 5. Analisis errornya, error awal cukup besar pada 31,43% dengan tebakan awal T0 sama dengan 5. Konvergensi sangat cepat. Error sudah sangat kecil pada 0,002% pada iterasi 3. Solusi akhir berada di 3,5874 dan seterusnya. Kesimpulan untuk soal nomor 2, metode Newton-Raphson adalah metode paling efisien untuk menentukan waktu berhenti roket. Metode ini membutuhkan iterasi paling sedikit dengan error yang sangat kecil dalam waktu singkat. Namun metode ini hanya efektif jika fungsi memiliki turunan yang dapat dihitung secara analitik, serta jika tebakan awal mendekati solusi. Lanjut ke tugas 2. Ntar kayaknya videonya dikat aja dulu ya. Untuk video soalnya tinggal 7 menit di sini. Meetingnya. Oh iya, Tinggal 7 menit. sudah dulu coba ya. Cukup nggak? 7 menit Dulu. Jadi kalau Oh, iya. Sekarang siapa? Aku tak. buat siapa? Saya masih aku. Oke, 1, 2. Lanjut ke tugas nomor 2, yakni pada soal pertama. Jika terdapat sebuah perusahaan menghasilkan produk Y dalam ton sesuai dengan banyaknya pekerja, berikut adalah tabel perubahan banyaknya produk terhadap banyaknya pekerja X. Interpolasikan berapa banyaknya produk jika banyak pekerja ada 350, order yang digunakan adalah order 3. Nilai M adalah nomor kelompok plus 1, karena nomor kelompok kita adalah 4 tambah 1, berarti N adalah 5. Metode pertama yang kita gunakan adalah metode Newton. Prinsip kerja pada metode ini adalah kita inisiasi, kemudian kita menghitung selisih terbagi, mencetak tabel perbedaan terbagi,
dan kemudian membangun polinomial Newton dan mengembangkan hasil. Untuk outputnya, interpolasi pada value X untuk X sama dengan 350 adalah 13,265625. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas soal yang pertama untuk eh, tugas yang kedua. Jadi di sini adalah metode yang digunakan adalah metode Lagrange. Metode Lagrange ini di programnya ini kita di sini tidak membahas apa namanya, tidak membahas bagaimana cara kita menghitungnya, melainkan kita membahas bagaimana cara program tersebut mendapatkan hasilnya gitu ya. Jadi untuk program ini, langkah pertama itu yang digunakan adalah mendefinisikan fungsi. Jadi fungsi Lagrange interpolation, yang itu yang ada warna merah di bagian pertama di kode program itu eh, untuk membuat atau mendefinisikan fungsi Lagrange interpolation. Yang kemudian yang kedua yaitu menghitung polynomial basis Lagrange atau LI. Nah, dari situ menghitungnya itu ketika programnya tersebut telah mendapatkan fungsi Lagrange tadi yang sudah didefinisikan. Selanjutnya yang ketiga yaitu eh, membangun polinomial interpolasi atau PX. Dan selanjutnya yang keempat yaitu evaluasi pada titik interpolasi. Sehingga dari program metode Lagrange ini mendapatkan output yang sama seperti metode yang sebelumnya, yaitu hasil interpolasi menggunakan Lagrange, yaitu sama dengan 360. X sama dengan 360 dan P350 sama dengan 13,269 apa itu 265,625 gitu. Baik, selanjutnya yaitu ada metode SP-Line. Pada metode ini, cara kerjanya yaitu yang pertama yaitu menghitung perbedaan delta X dan delta Y. Karena tadi soalnya udah ada untuk X berapa dan Y berapa. Selanjutnya, menyiapkan persamaan. Dan yang ketiga yaitu inisialisasi koefisien. Dan yang keempat yaitu melakukan substitusi maju dan juga melakukan substitusi balik. Habis itu eh, menemukan interval yang tepat. Setelah interval yang tepat sudah ditemukan, maka interpolasi sudah bisa dihitung, nilai interpolasinya. Jadi, nilai interpolasinya menggunakan SP-Line kubik, hasilnya adalah 13,2008928 sekian. Itu adalah hampir sama dengan hasil yang sebelum-sebelumnya, itu tetap menggunakan 13. Dan selanjutnya, pada kesimpulan program nomor 1, dalam dunia interpolasi Newton, Lagrange, dan SP-Line bersaing untuk memprediksi nilai yang hilang. Newton dengan perbedaan yang terbaginya, efisiensi dan mudah dipahami, namun rentan osilasi Lagrange simple dan akurat untuk data yang ramah, tetapi kurang efisien dan bisa bergoyang. SP-Line sang juara menghalus kurva, menaklukkan osilasi dengan polinomial plus plus walls-nya, namun lebih kompleks. Memilih yang terbaik seperti memilih sepatu, tergantung kebutuhan. Datanya sedikit tetapi Lagrange atau Newton cocok. Jika data yang nanti kasusnya besar, yang yang datanya besar, berarti solusinya efisiensi dan akuransi adalah kunci dalam memilih program interpolasi. Jadi yang terbaik adalah menggunakan SP-Line. Selanjutnya untuk soal yang kedua, untuk tugas yang kedua yaitu gunakan metode Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, dan dekomposisi LU untuk menyelesaikan SPL MX1 plus 2X. Itulah di layar tersebut SPL-nya. Dengan nilai M adalah nomor kelompok plus 1. Toleransi yang digunakan adalah 1% dan maksimal iterasi adalah 100. Jadi nilai M ini adalah nomor kelompok ditambah 1. Jadi nilai M-nya adalah, karena kita kelompok 4 ditambah 1 berarti nilai M-nya adalah 4. Lanjut ke metode Gauss-Jordan. Nah, di sini pada metode Gauss-Jordan, prinsip kerjanya programnya tersebut adalah yang pertama itu augmented matrix. Jadi matriksnya di augmented terlebih dahulu. Sehabis matriksnya di augmented, habis itu langsung melakukan operasi baris. Sebagaimana uh, nanti itu di program, ada operasi baris. Selanjutnya yaitu membentuk eselon baris teredukasi. Dan yang terakhir yaitu ekstraksi solusi. Sehingga didapatlah outputnya sebagaimana dalam PPT tersebut. Mungkin bisa di zoom biar lebih terlihat outputnya. Itu ada mulai dari proses proses Gauss-Jordan. Nah, selanjutnya itu langsung ke metode Gauss-Seidel.
Gauss Seidel. Ya, prinsipnya sama. Yang pertama itu nggak sama sih. Yang pertama itu menggunakan tebakan awal. Yang kedua menggunakan iteratif. Nah, kalau yang metode Gauss-Seidel ini kan ada dua metode Gauss. Metode Gauss-Seidel ini adalah menggunakan pendekatan iteratif, sedangkan yang metode Gauss-Jordan tadi adalah menggunakan eh, apa tadi pendekatan itulah. Selanjutnya yang ketiga, selanjutnya itu metode dekomposisi LU. Nah, kerjanya itu yang pertama faktorisasi LU tentunya. Selanjutnya yang kedua yaitu ada substitusi maju dan substitusi mundur. Selanjutnya sehingga setelah melakukan ketiga tersebut, outputnya adalah sebagaimana pada eh, presentasi tersebut. Selanjutnya, dan hasil penyelesaian SPL dan grafik konvergensi Gauss-Seidel. Hasil penyelesaian SPL Gauss-Jordan 111 dan sedangkan untuk Gauss-Seidel 0,9961 eh, dan juga 001 dalam 4 iterasi. Oh ini selanjutnya yang ketiga itu dekomposisi LU adalah hasilnya 111. Jadi yang sama adalah Gauss-Jordan dan dekomposisi LU. Sedangkan Gauss-Seidel berbeda sendiri. Nah selanjutnya hasil penyelesaian SPL dan grafik konvergensi Gauss-Seidel di sini bisa dilihat. Dan di sini adalah tampilan grafik konvergensi Gauss-Seidel. Jadi yang pertama itu sistem persamaan linear yang didefinisikan memiliki solusi unik X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan X3 sama dengan 1. Sebagaimana tadi di hasil penyelesaiannya tadi. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu ketiga metode Gauss-Jordan, Gauss-Seidel dan komposisi LU berhasil menemukan solusi yang tepat. Walaupun yang kecuali yang tidak tepat adalah Gauss-Seidel tadi karena hasilnya adalah tidak 111. Ya, walaupun mendekati hasil. Selanjutnya yang ketiga yaitu grafik konvergensi Gauss-Seidel memvisualisasikan proses iteratif dan menunjukkan bahwa metode tersebut berhasil konvergen ke solusi. Udah mungkin eh, cukup sekian dari presentasi kami kelompok 4. Dan kesimpulannya, sebelumnya adalah kesimpulan untuk program yang kedua. Jadi kesimpulannya adalah untuk soal yang nomor yang kedua yang bersih tiga metode numerik ini untuk menyelesaikan sistem persamaan linear SPL animasi Gauss yaitu eliminasi Gauss, Jordan, Seidel dan dekomposisi LU. Dan metode eliminasi Gauss Jordan memberikan solusi yang tepat melalui manipulasi matriks langsung. Metode ini menjadi mahal secara komputasi untuk sistem yang lebih besar karena mungkin membutuhkan proses waktu atau menggunakan program yang rumit. Mungkin yang terus yang kedua iterasi Gauss-Seidel. Sebuah pendekatan iteratif menawarkan efisiensi untuk sistem yang besar dan jarang, tetapi konvergensinya tidak dijamin untuk semua kasus. Sebagaimana tadi hasilnya yang berbeda di antara dengan hasil dari eliminasi Gauss-Jordan dan juga dekomposisi LU. Dan selanjutnya, di sisi lain dekomposisi LU terbukti menjadi metode yang serbaguna dan paling efisien tentunya, terutama ketika menyelesaikan beberapa sistem dengan matriks koefisien yang sama, tetapi vektor konstan yang bervariasi. Pendekatan faktorisasi yang menyederhanakan proses yang mengarah pada komputasi yang lebih cepat. Baiklah, mungkin ada yang mau menutup atau saya yang menutup presentasinya. Terima kasih kami dari kelompok.